wabarakatuh. Saya mau bertanya, Yai, bagaimana tanggapan Anda tentang film Sunan Kalijogo? Di situ Sunan Kalijogo kan tapo ten pinggir kali. Niku kan mesti kan mboten salat niku ya napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya semua paham ya? Kan semua pernah nonton film Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu aslinya adalah Lokojoyo. Kemudian ganti Raden Said. Kemudian terus nakal sampai mencuri, terus ketemu Sunan Bonang, taubat. Sama Sunan Bonang disuruh topo sambil nunggu teken di pinggir kali sampai jadi Sunan Kalijogo. Ya, ini penting untuk kau teladani. Cerita ini kau teladani, maksudnya kau ketahui, oh begitu, begini dan sebagainya. Pertanyaan dari Mas Atoilah, bahwasanya Sunan Kalijogo itu aslinya Mas Ato. Ini dari berbagai macam versi, tapi versi yang terkuat. Kalau yang di film itu hanya ilustrasi untuk orang awam, untuk anak-anak kecil, saya kira begitu. Sunan Kalijogo itu maksudnya adalah Kalijogo itu njogo kalimat syahadat. Njogo kalimat syahadat. Jadi setelah nakal Sunan Kalijogo tobat, mondok temenan njogo kalimat syahadat, datang Sunan Bonang. Dengan nunggu teken. Teken itu maksudnya tekun. Njogo kalimat syahadat, baik syahadat tauhid, tahu mencari Allah, minallah, billah, fillah, lillah, ilallah, sadar semua dari Allah karena pertolongan Allah, dan ikhlas tulus karena Allah, dan berusaha selamat sampai pada ridho Allah. Syahadat tauhid, ini semua milik Allah, kebesaran Allah. Dan syahadat Rasul, kita itu umat Nabi Muhammad, yang mana kita itu dulu jahiliyah, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian dengan pintu Nabi Muhammad kita mengenal tauhid. Jadi njogo kalimat syahadat dengan teken, maksudnya tekun istiqomah. Jadi di pondoknya itu tekun istiqomah, gak gampang males, gak gampang aneh-aneh. Iya go, paham go? Sampai jadi Sunan Kalijogo kalau bisa njogo kalimat syahadat, ngaji dengan teken alias tekun. Dan topo ku ya tirakat. Bukan begini, itu toponya orang Hindu. Topo itu tirakat, ngempet nafsu, baik nafsu alwamah atau nafsu lawamah maupun nafsu amarah. Ngejak nyolong enggak, ngejak jelek enggak, ngejak ngelirik anak putri enggak. Topo, saya sudah topo, menghilangkan hawa nafsu dunia, harta, tahta, wanita. Apa itu? Karena dianggap membuat penghalang, membuat hijab nurani kita, tidak melihat kebesaran Allah. Topo, bahasanya kitab zuhud. Zuhud itu kalau dimanai topo, zuhud. Jadi Sunan Kalijogo ya sholat, ya seperti santri, tapi santri sudah tua. Toponya adalah meninggalkan kesenangan duniawi. Ndak pulang nak, ini kakek sakit ndak. Ini
mbake dadi manten. Ndak. Zuhud topo, saya sudah topo. Seperti ulat mau jadi kupu-kupu harus ngentung di dalam daun. Sampean dulu anak biasa, dulu anak kadang dicaci maki dilok-lokne, kepingin harus ngentung topo di dalam pondok, keluar jadi kupu-kupu. Topo itu ya mondok itu. Mondok. Ninggalnya glamor duniawi yang sudah sepuh-sepuh. Loh, apa ndak bisa kaya? Kaya, tapi ndak senang dunia. Ndak kedonyan. Ndak kepencut dunia, biasa. Punya ya ndak sombong, ndak gaya. Ndak punya ya ndak susah. Nah, itu namanya topo. Paham ya? Namanya topo broto. Ngempet ponco indro. Dari laku angkara murka, panca indera dimpet dari kelakuan jelek, mengikuti sukmo nurani. Jadi nurani menjadi guru panca indera. Baik dilakukan, jelek enggak. Baik lakukan, jelek enggak. Semua dari nurani. Bukan malah panca indera merusak nurani. Meripate atau matanya melihat wah itu berarti sudah rusak hatinya, pikirannya merusak. Terus dililit ular, dililit apalagi di film itu lumut. Bahasa Indonesia ini lumut apa? Ya lumut ya. Maksudnya gimana? Itu dililit ujian cobaan, tapi tetap tekun topo. Tekun topo njogo kalimat tauhid, kalimat syahadat terus. Masih temannya peda-pedaan motor, wang, ndak ingin blas. Itu cobaan kayak ular melilit. Kaget, akhirnya mencolot. Mondok enek temannya apa wis dah. Dililit ular, dililit lumut, tetap tekun topo, ninggal dunya, ninggal angkara. Akhirnya Sunan Kalijogo bisa dikatakan Kalijogo njogo kalimat tauhid atau njogo sungai kehidupan. Akhirnya Sunan Kalijogo makrifat bisa menjaga sungai kehidupan, kali kehidupan, uripe sugih tanpa bondo, digjoyo tanpa aji, terimah mawi pasrah, sepi pamrih, tebih ajrih. Masya Allah. Sugih tanpa bondo gimana maksudnya? Sudah kaya dengan Allah, punya Allah. Walaupun tidak punya apa-apa, harta benda tidak punya, tapi punya Allah. Tidak pernah ingin macam-macam, hidupnya qanaah, nerimo. Dan kalau punya Allah itu masih tidak punya apa-apa, ketika pengen berdoa langsung diberi. Ya Allah, hujan, keratak. Langsung diberi. Jadi tandon kekayaannya langsung pada Allah. Ya Allah, ini saya mau punya acara besar ya Allah. Butuh duit 10 juta. Ya kak langsung jatuh debuk, enggak. Yakin Allah memberi. Itu sugih tanpa bondo, enggak gampang pinginan, kalau pengen langsung sama Allah diijabah. Dikjaya tanpa aji. Jadi Gusti Allah memberi. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Jadi kita angkat tangan, Allah langsung turun tangan. Ya Allah. Itu wali-wali gitu. Dikjaya tanpa aji, sakti tanpa aji-aji. Kenapa? Orangnya baik, tidak ada yang nyalah. Orangnya baik, tidak ada yang nyakiti. Atau sakti, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Orang yang bersama Allah tidak akan terkena apa-apa, baik dari langit dan dari bumi. Dia dijaga oleh Allah. Dia aman bersama Allah. Wah, wali. Ndak banyak senjata. Karena wis dikjaya tanpa aji. Terima mawi pasrah. Maksudnya gimana? Hidupnya pasrah nang Allah.
semandar nang Allah. Yakin Allah pasti mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah kuat pada Allah, pasti Allah akan memberi mencukupi. Sampean pasrah nang Allah. Apalagi kayak Bilal ini, kayak Jaka randuwe bapak. Alah nyapo mikir bapak didongakne yang meninggal, pasrah dikuat nang Allah. Terima mai pasrah yang kuat pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sepi pamrih, nah ini penting. Santri itu Sunan Kalijaga itu santri. Sepi pamrih, tidak pernah pamrih, ikhlas, tulus. Melakukan apa-apa ikhlas, tidak pengen aneh-aneh. Ikhlas, go margo, nggih. Tolong go, di sapu, nggih. Pamrih, tidak pamrih sama sekali. Lapo-lapo tidak pamrih dipuji, tidak pamrih apa, ya Allah. Berjuang juga tulus, ikhlas. Sepi pamrih tebi ajrih, tidak pernah takut sama sekali. Tidak pernah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu tidak pernah takut dengan apa yang terjadi dan tidak pernah susah dengan yang telah terjadi. Sampean biyen saumpama wis gedhe kaya sapa badi ngesir arek wedok ditolak. Apa sudah terjadi ya Pak? Berarti itu jodohku. Enak. Yang akan terjadi juga tidak bingung, tidak khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi dan tidak pernah susah dengan yang telah terjadi. Semuanya apa kata Allah? Ibnul Waqti. Yang penting saya sekarang ibadah bersama Gusti Allah. Akhirnya Sunan Kalijaga dengan itu kan guban Sunan Kalijaga. Sugih tanpa bondo, dikjaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Jadi tidak pernah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya hanya bersama Gusti Allah. Akhirnya makrifat diawali dari punya ilmu, mencari ilmu, terus menjadi hal, keinginan untuk mengamalkan, dari ilmu hal kemudian amal, ilmunya diamalkan, setelah mengamalkan istiqomah, tekun teken tadi, kemudian karomah, ada bunga-bunga dari Allah, mukasyafah, doanya mandi, bisa melihat barang-barang siri, hatinya tek. Ada orang minta doa, oh ini, baca ini, oh kasih ini, karomah. Terus akhirnya melihat kebesaran Allah, melihat anugerah Allah, akhirnya melihat Allah, semuanya kelihatan Allah, dapat senang dianggap ini rahmatnya Allah, dapat ujian ini adalah hikmah dari Allah, akhirnya makrifat, terus tambah nemen, makrifate tambah sungguh, makrifate rindu dok neng Allah, rindu melihat kebesaran, rindu dok, wis gak roh wong, akhirnya fana akhirnya syauq, mahabbah, cinta nang Allah, cinta wis gak roh menungso, ndak lihat menungso, karena sudah cintane nemen mahabbah nang Allah, akhirnya syauq, rindu tok ya Allah, rindu tok, sampai diomongi kate dipateni seumpama mau dibunuh, senang saja. Karena apa? Dengan mati malah akan ketemu Allah. Jadi mati dan hidup bagi wali itu sama. Mati malah pintu bertemu Allah. Masya Allah. Paham ya? Itu namanya ilustrasi. Kalau yang di film itu, kok Sunan Kalijaga ini? Ya itu ilustrasi. Dan itu juga mungkin memper. Ada mungkin benarnya. Kenapa? Sunan Kalijaga peralihan, transisi dari nakal menjadi baik, diawali manut nang guru, sami'na wa ata'na. Wis manut dikongkon apa nggih? Suruh apa nggih? Apalan nggih? Sinau nggih? Ngaji nggih? Wis ndak pernah. Jadi melok pasukan nggih. Manut nang guru dikongkon topo ae ya nggih. Paham ya? Nah niku sampeyan lek kepengin dadi Sunan Kalijaga kudu njaga kalimat syahadat. Kudu njaga sungai kehidupan, hablum minallah baik, hidupan dengan Allah baik, hablum minanas kehidupan dengan manusia baik. Insyaallah jadi Sunan Kalijaga
Lek gak nemu ya lek kayak Samsul itu kan dadi Sunan Kalimanjing. Sunan Kalimanjing. Lek Badik menawa dadi Sunan Kalibakar. Jaka dadi Sunan Bonangan. Mudah-mudahan manfaat. Muga-muga iso njaga kalimat syahadat, iso tekun, kuat dililiti ulat, kuat dililiti ular, lumut ujian sehingga dadi waline Gusti Allah. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.